Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihazza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di pagi yang cerah ini dengan nikmat kesehatan yang telah diberikannya. Tidak lupa pula salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan pidato saya, yaitu kasih sayang orang tua. Hadirin yang saya hormati, seperti yang kita semua tahu bahwa kasih sayang adalah perasaan cinta, perasaan tulus dan peduli terhadap seseorang yang melibatkan keinginan untuk memberi, melindungi dan membahagiakan. Di sini saya akan membicarakan tentang kasih sayang orang tua. Kasih sayang orang tua adalah anugerah yang tidak ternilai yang diberikan Allah kepada setiap manusia, dan belum tentu kita bisa membalasnya sebagai anak. Tanpa kasih sayang dari orang tua, kita tidak akan pernah merasakan apa itu kehangatan, perhatian, dan cinta tulus tanpa pamrih, tanpa diminta balasan apapun oleh orang tua kita ke kita. Sejak dalam kandungan, ibu telah memberikan rasa kasih sayangnya kepada kita dengan menahan rasa lelah dan sakit. Sedangkan ayah selalu bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan penuh tanggung jawab tanpa mengenal rasa lelah. Dalam surat Luqman ayat 14 yang berbunyi, wa wasainal insana biwalidayhi hamaladahu ummuhu wahanan ala wahani wa fisaluhu fi amaini anizakur waliwalidayka ilayyal masir, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Ayat tersebut mengingatkan tentang pengorbanan seorang ibu untuk anaknya. Kasih sayang orang tua sudah kita rasakan sejak kecil, bahkan ketika masih dalam kandungan dengan berbagai bentuk kasih sayang. Dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada mereka perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Ayat di atas menjelaskan tentang kasih sayang orang tua kepada kita, dan kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita, karena sesuai dengan sunnah Nabi yang berbunyi, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, ridho Allah berada pada ridho kedua orang tua, sedangkan murkanya berada pada murka keduanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadirin yang saya hormati, sudah sepantasnya kita sebagai anak berbakti kepada kedua orang tua kita dan berusaha untuk membahagiakannya. Meskipun itu belum tentu bisa membalas semua pengorbanan orang tua kita selama ini. Dengan kita berbakti kepada kedua orang tua, itu sudah menunjukkan rasa terima kasih kita sebagai anak kepada mereka. Jangan pernah melawan orang tua. Coba kalian bayangkan sesakit apa hati orang tua kalian jika kita sampai melakukan hal itu. Sebelum saya mengakhiri pidato saya, izinkan saya untuk berpantun.
Tadi niatnya mau pantun, tapi malah masak mie. Intinya cuma ngingatin, jangan lupa sayangin orang tua tiap hari. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua dan saling berkasih sayang. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Alfarizi dengan NIM 3425097. Di sini saya akan berpidato tentang pentingnya ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama. Tidak lupa juga selawat serta salam kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita terus bisa mengikuti ajaran beliau. Teman-teman semua, kali ini saya akan membahas topik yang sebenarnya kita lakukan setiap hari. Topik yang sering kita dengar, tapi kadang tidak terlalu kita pahami, yaitu ekonomi. Buat sebagian orang, ekonomi itu identik dengan uang, bisnis, atau angka-angka ribet. Padahal sebenarnya ekonomi itu adalah bagian dari kehidupan kita setiap hari. Mulai dari hal yang paling kecil sampai hal yang besar. Coba kita lihat dari kegiatan paling sederhana. Pas kita sedang jajan di kantin, menabung uang, atau membantu orang tua berjualan di rumah. Itu semua sudah termasuk kegiatan ekonomi. Ekonomi itu tentang bagaimana kita mengatur sumber daya yang ada supaya bisa mencukupi kehidupan hidup kita sehari-hari. Kalau kita bisa mengatur ekonomi kita dengan baik, hidup kita akan jadi lebih teratur dan tidak mudah kekurangan. Zaman sekarang, ekonomi juga sudah semakin berkembang. Dengan adanya ekonomi, semua hal bisa dilakukan secara online. Kita bisa berjualan dari rumah, promosi lewat media sosial, bahkan bisa mendapatkan penghasilan dari kreativitas di internet. Anak zaman sekarang punya peluang untuk bergerak di dunia ekonomi. Cuma, semua itu harus diiringi dengan kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab. Belajar ekonomi juga merupakan mengajarkan kita untuk lebih bijak dalam mengatur keuangan. Kadang-kadang, banyak anak muda yang kebawa gaya hidup konsumtif, mudah tergoda untuk membeli barang yang belum tentu dibutuhin. Nah, di sini pentingnya kita paham tentang ekonomi. Kalau kita paham cara mengatur keuangan dengan baik, kita bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Kita juga jadi lebih terbiasa hidup hemat, bukan pelit, tapi pandai dalam mengatur keuangan. Teman-teman, di sini di dalam Islam juga kita diajarkan untuk kerja keras, tidak bermalas-malasan. Ekonomi yang baik itu bukan hanya tentang uang, tapi juga tentang keberkahan rezeki. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain." Hadis ini mengajarkan kita bahwa kerja keras dan usaha yang kita lakukan bukan cuma buat diri kita sendiri, tetapi juga supaya bisa lebih bermanfaat untuk banyak orang. Selain itu, dalam Al-Quran juga telah dijelaskan pentingnya berusaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10, yang artinya apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah serta ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Ayat ini jelas menyuruh kita untuk berusaha dan bekerja keras setelah kita menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, Islam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk bermalas-malasan atau cuma menunggu rezeki datang secara tiba-tiba. Kita disuruh untuk berusaha, bekerja, dan berdoa supaya hasilnya berkah. Nah, teman-teman, ekonomi juga mengajarkan kita untuk saling tolong-menolong. Kalau kita memiliki rezeki lebih, jangan lupa untuk berbagi untuk orang yang lebih membutuhkan. Membeli produk dari pedagang yang kecil, membantu teman-teman memulai usaha, atau membantu mempromosikan dagangan orang lain. Itu juga sudah termasuk tolong-menolong dalam ekonomi. Kalau semua orang saling membantu, ekonomi masyarakat kita pasti tumbuh bersama-sama. Teman-teman yang saya banggakan, dari semua yang telah saya sampaikan tadi,
kita bisa ambil kesimpulan bahwa ekonomi itu sangat penting dalam kehidupan kita. Bukan cuma untuk mengatur uang, tapi juga untuk mengatur gaya hidup yang lebih baik dan seimbang dengan belajar ekonomi. Kita menjadi orang yang lebih terencana, lebih mandiri, dan lebih peduli dengan lingkungan sekitar. Jadi, mulai sekarang, mari kita biasakan hidup hemat, rajin menabung, dan jangan mudah tergoda untuk berfoya-foya. Gunakanlah uang dengan bijak, bantu orang lain, dan tetap berusaha sebaik mungkin. Kalau semua orang punya kesadaran seperti ini, ekonomi di lingkungan kita akan menjadi semakin kuat dan sejahtera. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya membacakan satu pantun yang tidak jauh dari tema ini. Bulan terang di malam hari, angin sepoi menyejuk hati. Berkah datang saat berbagi, ekonomi maju, hidup pun berarti. Sekian pidato dari saya. Jika ada kata-kata yang tidak pada tempatnya, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Rini Anissa Putri dengan NIM 3425097. Baiklah, saya akan membacakan tugas pidato saya. Oke, mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruangan tercinta kita ini. Dan tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita, yakninya Nabi besar Mustafa Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan hingga alam yang terang benderang yang kita rasakan saat ini. Yang saya hormati Ibu dosen dan yang saya sayangi teman seperjuangan dengan saya. Baiklah, tanpa memperpanjang kata mukadimah, langsung saja masuk ke judul pidato saya yang berjudul Kasih Sayang. Kasih sayang adalah kekuatan yang dapat mengubah kita atau membawa kita menjadi lebih baik dan bermakna tentunya. Kasih sayang itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena kasih sayang membuat kita tidak merasakan yang namanya sendiri dan kesepian. Kasih sayang memberikan kekuatan untuk menghadapi kesulitan dan mengingat kita bahwa kita itu dicintai, karena tanpa kasih sayang itu dunia kita sangat hampa. Karena dibilang begitu, walaupun banyak orang di sekitar kita, jika tidak ada yang namanya kasih sayang itu sama saja tidak ada artinya. Dalam bahasa Minang ada pepatah yang mengatakan, 5 bumi dipijak, di situ lagi dijunjung. Yang artinya kita harus menyesuaikan tingkah laku dan kebiasaan adat istiadat dengan penuh kasih sayang. Kasih sayang itu bukan hanya tentang perasaan, tapi juga tentang tindakan, bagaimana kita melakukan seseorang dengan empati dan kesabaran dan membantu mereka jadi lebih baik. Ada beberapa contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan cara menunjukkan kasih sayang kepada orang terdekat, kita seperti menanyakan kabar kepada orang tua, teman, kerabat, dan memberikan kepada mereka suatu penyemangat atau semangat untuk mereka. Kasih sayang dapat membawa perubahan kepada kehidupan kita, seperti memperkuat hubungan kita dengan orang lain, kepercayaan diri kita, dan kasih sayang juga membawa kita kepada kedamaian dan harmoni dalam keluarga, tanpa ada perselisihan dan pertengkaran. Ada contoh lainnya dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti orang tua kepada anak-anaknya. Orang tuanya mengatakan anak-anaknya itu bandel, dikarenakan orang tuanya tak penuh dalam memberikan kasih sayang kepada anaknya. Cuman dari kata-katanya saja mengatakan, iya aku sayang kepadamu. Tapi orang tuanya tak bisa mewujudkan kasih sayang. Banyak orang tua yang gengsi, memeluk dan mencium anaknya. Sayang sih emang sayang, tapi tidak sanggup mewujudkan ekspresi kasih sayang itu kepada anaknya dan gak pernah bilang, nah ibu sayang kepada kamu. Nah, pasti orang tuanya gak bisa ngomong begitu. Karena apa? Karena gak terbiasa. Padahal dalam agama kita, kalau sayang, kalau cinta, bilang sama orangnya dan bilang sama anak kita, nah ibu sayang nak sama kamu, nak ibu cinta sama kamu.
Katakan hal seperti itu. Anak-anak tidak paham ibu marah karena ibu sayang. Dia tidak paham karena ibu gak pernah bilang ibu sayang sama anak-anaknya. Gak pernah dicium, gak pernah dipeluk. Makanya kata Rasulullah, ketika ada seseorang yang berkata, Rasul, kau menciumi anak-anakmu, Rasul. Aku punya 10 anak, aku gak pernah cium. Apa kata Rasul? Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Engkau minta anak-anakmu sayang, patuh terhadapmu, sementara engkau sendiri tidak memperlakukan anakmu dengan cara seperti itu. Man la yurham la yurham. Engkau enggak sayang, engkau enggak akan pernah disayangi. Kalau kata Baskara Langit, obat dari mental yang telah rusak hanyalah perhatian, kasih sayang, cinta yang tulus, dan pelukan yang hangat. Esensi dari kasih sayang itu adalah bukan dari apa yang kita cari, yang kita minta dan berharap dari orang lain kepada kita, tapi rasa kasih sayang yang ada pada diri kita, yang kita berikan untuk orang lain, yang membuat orang itu nyaman, senang dan bahagia. Itulah hakikat esensi dari sebuah sayang sendiri atau memberi. Terdapat dalam sebuah hadis mengatakan, orang-orang yang saling berkasih sayang akan disayangi oleh Zat yang Maha Penyayang. Maka sayangilah penduduk muka bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di atas langit akan menyayangi kalian. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan ada pula hadis lain mengatakan, sayangilah siapa yang ada di muka bumi, niscaya kamu akan disayang oleh siapa yang saja ada di langit. Hadis riwayat At-Tirmizi. Saya berpesan kepada teman-teman dan yang lainnya, jangan sedih kalau kamu merasa orang tuamu gak sayang sama kamu, saudara kamu kerjanya bully kamu terus, jahatin kamu terus. Ingat pesan saya, kamu punya Nabi Muhammad yang sayang sama kamu. Jadi jadilah anak yang baik, jangan pernah tinggal untuk menghormati, jangan jadi bandel. Jadi kesimpulannya, ingatlah kasih sayang itu tidak mengenai batas. Mari kita tunjukkan kasih sayang kepada diri kita sendiri, keluarga dan masyarakat orang-orang di sekitar kita, dan jadilah sumber inspirasi bagi orang lain. Berikan senyuman dan dukungan kepada mereka yang membutuhkan. Sebelum saya menutup pidato, izinkan saya untuk berpanjat terlebih dahulu. Kasih sayang keluarga tak terganti, kita hidup sepanjang hari. Mari kita jaga ikatan agar selalu dalam kehangatan. Demikianlah pidato saya yang sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kata salah dan kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, Ibu, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, utusan Allah yang membawa kita dari kegelapan menuju cahaya petunjuk dalam Islam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membacakan pidato yang berjudul Generasi Sekarang, Cermin Masa Depan yang Mulia Datang. Hadirin yang saya hormati, kita semua sependapat bahwa generasi muda adalah cermin masa depan bangsa. Dalam tangan generasi muda lah nasib negara ini ditentukan. Seperti pepatah yang menyatakan, pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Namun, pertanyaannya apakah cermin masa depan itu tetap jernih dan kuat atau sudah mulai retak karena tantangan zaman modern? Sekarang kita hidup di era globalisasi yang penuh dengan kemajuan teknologi dan informasi. Hampir setiap aspek kehidupan kini dapat diakses hanya dengan sentuhan jari. Meski membawa banyak peluang, era digital juga menghadirkan risiko besar. Generasi muda sekarang berada di persimpangan antara kemajuan dan kehancuran, antara menjadi penerus bangsa yang siap menghadapi tantangan atau justru terjebak dalam kenyamanan palsu dunia maya yang menyesatkan. Hadirin sekalian, kita patut bersyukur dengan kemajuan teknologi yang memudahkan belajar, komunikasi, dan akses informasi. Namun, kenyataannya banyak generasi muda yang justru terjebak dan kehilangan arah. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu dengan handphone, lebih hafal nama-nama artis luar negeri daripada tokoh nasional, dan lebih sibuk mencari pujian di media sosial daripada berprestasi di dunia nyata. Kondisi ini membuat kita bertanya, apakah semangat nasionalisme, kesopanan, dan nilai-nilai kebangsaan masih terjaga? Kita mulai kehilangan rasa empati, disiplin belajar, dan rasa hormat. Padahal kemajuan sebuah bangsa yang besar hanya bisa berdiri tegak jika memiliki generasi muda yang berpendidikan dan berakhlak mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Ra'd ayat 11. Artinya,
Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Ayat ini mengingatkan kita bahwa perubahan sejati bermula dari diri sendiri. Jika kita ingin bangsa maju, maka generasi muda harus berkomitmen memperbaiki diri, membangun karakter, serta rajin belajar dan berbuat baik. Hadirin yang saya hormati, kita harus ingat bahwa kebebasan yang kita nikmati sekarang adalah hasil perjuangan generasi terdahulu yang berkorban demi kemerdekaan bangsa. Sayangnya, banyak dari kita yang melupakan sejarah dan kehilangan jiwa nasionalisme. Hadirin sekalian, kita tidak menolak perkembangan zaman, tapi kita dengan bebas bisa memilih bagaimana menyikapinya. Teknologi bukanlah musuh, melainkan alat. Yang menjadi masalah ketika kita diperbudak oleh teknologi bukan menggunakannya secara bijak. Media sosial menjadi sarana berbagi ilmu dan dakwah, atau malah menjadi tempat menyebar kebencian dan hoaks yang merusak moral. Mari kita ubah cara pandang kita, gunakan teknologi untuk memperbaiki kualitas diri, isi waktu dengan kegiatan positif seperti membaca, menulis, berdiskusi, berorganisasi, dan berkontribusi nyata di masyarakat. Bangsa ini butuh generasi yang tidak hanya mampu bicara, tetapi juga mampu untuk bertindak. Generasi yang diharapkan harus kuat menghadapi tantangan, berani bermimpi besar, serta pantang menyerah dan selalu bangkit dari kegagalan. Masa depan ditentukan bukan oleh berapa kali kita jatuh, tapi bagaimana kita bangkit memperbaiki diri. Hadirin sekalian, mari kita renungkan posisi kita saat ini. Apakah kita termasuk generasi yang memberi solusi dan inovasi, atau justru menjadi bagian masalah? Apakah kita telah menjadi kebanggaan bangsa, atau justru sumber keprihatinan? Jangan sampai kita pintar berbicara tapi malas untuk berbuat, atau suka berslogan tapi lemah dalam keteladanan. Mulailah perubahan dari langkah kecil seperti membiasakan membaca, belajar menghargai waktu, bermimpi besar, dan menghormati guru serta orang tua. Jadilah pribadi yang rendah hati namun berprestasi tinggi. Masa depan bangsa Indonesia bukan ditentukan oleh popularitas, tapi oleh kontribusi nyata. Hadirin yang saya banggakan, kita adalah harapan dan penentu masa depan bangsa. Jika kita mulai memperbaiki diri, memperkuat karakter, dan menghidupkan semangat juang, masa depan bangsa akan cerah. Tapi jika kita terus terlena dan sibuk dengan kesenangan duniawi, maka cermin masa depan itu akan retak, bahkan hancur. Mari kita bersatu sebagai generasi muda yang produktif, kreatif, dan berakhlak mulia dan berjiwa kebangsaan. Jadilah generasi yang mengharumkan nama bangsa dan agama melalui prestasi, bukan kontroversi. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua menjadi generasi yang membanggakan, bukan yang mengkhawatirkan. Mari bersama memperbaiki diri, memperkuat iman, dan membangun masa depan semangat dan kerja keras. Sebagai penutup, izinkan saya membacakan pantun. Cermin retak, jangan dibiar, segera bersihkan nodanya. Generasi muda haruslah sadar, masa depan bangsa ada di pundaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A billion could never part. We gonna party like it's 30-12 tonight. I wanna show you all the finer things in life. So just forget about the world we got tonight. I'm coming for ya, I'm coming for ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واللي شايفه هعمل ووعدك انا مش هقول الزمن اي عالم اي دنيا هقبل اللي تختاريه والطريق اللي انت عايزاه امشي فيه ياللي لما تخافي واما تحضنيني بتطمني وفي الاساس بتطمنيني حتى وانت ضعيفة قلبي قوتيني كمليني في عز نقصي واحتياجي انت مملكتي وعرشي انت تاجي انت كنز انا عشت عمري مش لاقيه
beliau telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan. واللي شايفاها Ini عمري saya akan menyampaikan sepatah dua buah kata yang apabila dipatah-patahkan akan menjadi beribu kata yang berjudul أي salat adalah عالم yang أي agama. دنيا Saudara-saudariku sekalian, salat adalah والطريق اللي انت عايزة dalam salat امشي kita فيه bersujud, berserah diri, memohon يلي dan لما تخافي ولا تحضنيني salat itu ibadah yang fondasi بتطمني jika bangunnya kita tidak بالإحساس memiliki fondasi, maka bangunan itu tidak akan dapat berdiri kokoh. حتى Begitu pula dengan وانت kita, ضعيفة ketika sering قلبي meninggalkan salat, maka hidup kita ini tidak akan teratur. كمليني Sebagaimana بعز نفسي واحتياجي انت مملكتي وعرشي انت تاجي انت كنز انا عشت عمري مش لاقي agama. Barang siapa yang mendirikannya berarti ia mendirikan agamanya. Barang siapa yang merubuhkannya berarti ia merubuhkan واللي agamanya. شايفاها عمري Nah, dari hadis tersebut dapat kita pahami bahwa salat itu adalah tiang agama, fondasi untuk membangun أي iman. Kalian عالم dirahmati أي Allah دنيا Subhanahu wa Ta'ala. هقبل اللي Zaman sekarang banyak orang yang lalai dalam والطريق اللي melaksanakan انت ada yang عايزة menundanya dan امشي bahkan ada فيه pula yang meninggalkannya. Tapi Allah masih يلي memberikan dia لما nikmat. تخافي وما تحضنيني Maka dari itu, mari kita sama-sama بتطمني sebagai بالإحساس papan dan menjalankan sholat seberapa jauh kita dari Allah حتى Subhanahu wa Ta'ala. وانت ضعيفة قلبي Kita tidak takut kapan agama قوتي menjemput kita. كمليني في عز نفسي واحتياجي انت مملكتي وعرشي انت تاجي انت كنز انا عشت عمري مش لاقي Tapi ada orang tua yang meninggalkan sholat, maka اكتبي لي حكاية تانية واللي شايفاها عمري ووعدي أنا مش هقول ازاي pertama kali menjadi وليه khalifah. أي عالم أي دنيا هقبل اللي تختاريه والطريق اللي انت عايزة همشي فيه Dari kecil orang tua kita يلي mengajarkan kita لما تخافي وما تحضنيني بتطمني وبالأساس بتطمنيني حتى وانت ضعيفة قلبي قوتي كمليني في عز نقصي واحتياجي انت مملكتي وعرشي انت تاجي انت كنز انا عشت عمري مش لاقي Sebesar apapun rasakan kita, jangan pernah اكتبي لي حكاية تانية واللي شايفاها عمري ووعدي أنا مش هقول ازاي أي عالم أي دنيا هقبل اللي تختاريه والطريق اللي انت عايزة همشي Allah فيه Subhanahu wa Ta'ala. يلي لما تخافي وما تحضنيني بتطمني وبالأساس بتطمنيني Salat itu adalah tiang agama. حتى Bahwa وانت ضعيفة قلبي قوتي yang dapat saya sampaikan, jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum انت warahmatullahi